Imam Al-Muzani mengatakan dalam risalah beliau Syarhus Sunnah wa ta'atu li ulil amri. Kemudian ya wajib taat bagi ulil amri. Ya. Apa yang dimaksud ulil amri? Ya, ulil amri itu ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ada dua. Ulil amri yang berupa penguasa atau umara, kemudian ada ulil amri dari kalangan para ulama. Nah, ulil amri dari kalangan umara penguasa ini tugasnya adalah melaksanakan syariat Allah. Sedangkan ulil amri dari kalangan para ulama ini tugasnya adalah menyampaikan ya syariat Allah kepada umat. Fi maka na indallahi mardiyan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri ya ini sifatnya bukan ketaatan yang mutlak, namun dikaitkan dengan keridhaan Allah ya. Fi maka na indallahi mardiya. Wajib taat kepada ulil amri terhadap hal-hal yang diridhoi di sisi Allah ya. Contohnya misalkan ya ulil amri memerintahkan kita untuk sholat berjamaah untuk sholat. Maka ketika itu wajib kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena perintahnya ulil amri tersebut ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya mendatangkan keridhaan Allah. Maka kita wajib untuk mentaatinya. Kemudian apabila ya ulil amri memerintahkan sesuatu ibadah yang sunnah, yang mandub, yang mustahab, seperti misalkan ya ulil amri memerintahkan untuk sholat istisqa, untuk berpuasa 3 hari sebelumnya, kemudian bersedekah, maka sholat istisqa, kemudian berpuasa 3 hari sebelumnya, kemudian bersedekah pada saat itu menjadi wajib. Ya, karena pada asalnya sholat istisqa, ya, kemudian berpuasa 3 hari sebelumnya, bersedekah sebelumnya, kemudian memakai baju yang kurang bagus, yang lusuh pakaian harian, itu hukum asalnya adalah sunnah. Ya. Namun ketika ulil amri memerintahkan hal tersebut, maka ya ibadah-ibadah sunnah tersebut menjadi wajib. Ya. Atau ulil amri tersebut memerintahkan sesuatu yang mubah, ya, yang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya dalam syariat. Namun di dalamnya terdapat maslahat, maka kita juga wajib untuk mentaati perintah tersebut. Contohnya apa? Yaitu seperti ya peraturan lalu lintas, adanya lampu merah, tandanya untuk berhenti, ya. Kita wajib ketika lampu merah berhenti, atau kita diperintah untuk menggunakan helm ketika berkendara, maka wajib kita pakai helm. Kenapa? Padahal itu bukanlah sesuatu yang diperintahkan dalam syariat dan juga tidak dilarang dalam syariat. Namun di dalamnya ada kemaslahatan, yaitu untuk ya menghindari adanya kecelakaan. Maka ketika itu wajib kita taat, ya, mentaati peraturan lalu lintas dan banyak hal lainnya. Ya, misalkan ketika waktu adanya pandemi Covid, ya, ulil amri memerintahkan kita untuk menggunakan masker. Ya, menggunakan masker ini adalah perkara yang mubah. Tidak ada perintahnya dalam syariat dan juga tidak ada larangannya. Namun demi kemaslahatan, maka hal tersebut hukumnya kita wajib taati. Ya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat ya An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, di sini kita perhatikan di ayat tersebut ketika perintah mentaati Allah, mentaati Rasul, Allah menggunakan fi'il amr atiu. Kemudian juga ketika perintah mentaati Rasul menggunakan atiu, diulangi lagi. Tapi ketika perintah mentaati ulil amri, fi'il amr atiunya tidak diulangi lagi. Maka ini menunjukkan
bahwasanya ketaatan kita kepada ulil amri bukanlah ketaatan yang mutlak, tapi muqayyad, dibatasi, ya. Dibatasi dengan bahwasanya perintah tersebut itu merupakan perintah yang diridhoi Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Muzani, fi makana indallahi mardiyan. Ya, kemudian apabila ulil amri tersebut, ya, menyelisihi syariat atau memerintahkan maksiat, maka kita tidak boleh mentaati ulil amri tersebut. Misalkan ya, ulil amri melegalkan zina, melegalkan prostitusi, melegalkan khomer, melegalkan judi, maka ketika itu kita wajib ingkari dan tidak boleh taat kepada ulil amri. Kenapa? Karena perintah tersebut, ya, kebijakan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah atau bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak boleh kita taati. Ya, sebagaimana Imam Al-Muzani mengatakan wajtinabu maka na indallahi muskhiton, dan menjauhi, ya, tidak mentaati, tidak mengikuti, ya, kebijakan ulil amri, perintah ulil amri, maka na indallahi muskhiton, yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, ya, dalam hal maksiat atau hal-hal yang menyelisihi syariat Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk, ya, termasuk diantaranya ulil amri, fi maksiatil khaliq, untuk memaksiati Allah. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu, ya, fil ma'ruf, pada hal-hal yang ma'ruf, yang mendatangkan keridhaan Allah.